Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi laju reaksi. Yang pertama yaitu pengertian dari laju reaksi. Apa sih pengertian dari laju reaksi itu? Menurut Asosiasi Kimia Internasional atau biasa disebut IUPAC adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Laju reaksi juga ini merupakan berkurangnya reaktan atau pereaksi atau laju bertambahnya produk. Cara mengukurnya dengan mengukur banyaknya pereaksi yang dihabiskan atau banyak produk yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu. Nah, yang di sini yang diukur yaitu konsentrasinya. Jadi, satuan dari laju reaksi ini adalah mol per liter second atau molaritas per second. Nah, karena laju ini sangat erat kaitannya dengan kecepatan, maka simbolnya adalah V. Rumus laju reaksi, di mana persamaan reaksinya ialah sebagai berikut. AA tambah BB menghasilkan CC tambah DD, di mana pada huruf kecil menggambarkan koefisien dan pada huruf besar berarti zat. Nah, maka rumus laju reaksinya ialah sebagai berikut. V sama dengan negatif per A kali delta konsentrasi A per delta T sama dengan negatif per B kali delta konsentrasi B per delta T sama dengan per C kali delta konsentrasi C per delta T sama dengan per D kali delta konsentrasi D per delta T. Nah, kenapa di sini reaksinya diberikan tanda minus? Karena laju reaksi sama dengan laju berkurangnya reaksi. Berarti kalau berkurang artinya minus kan? Nah, laju bereaksi tidak boleh minus, makanya diberikan minus untuk mempositifkan hasilnya. Dan sebaliknya, untuk produk tetap diberikan positif, karena di sini laju bertambahnya produk positif. Jadi, positif tambah positif menghasilkan positif. Perbandingan laju reaksi. Di sini kita dapat membandingkan laju reaksi di setiap zat dalam satu reaksi kimia. Jadi kuncinya di sini yaitu reaksinya satu, zatnya banyak. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa persamaan reaksi ialah AA tambah BB menghasilkan CC tambah DD. Laju reaksi setiap zatnya misalkan VA sama dengan negatif delta konsentrasi A per delta T. VB sama dengan negatif delta konsentrasi B per delta T. VC sama dengan delta konsentrasi C per delta T. VD sama dengan delta konsentrasi D per delta T. Maka diperoleh perbandingan VA banding VB banding VC banding VD sama dengan perbandingan koefisien A banding B banding C banding D. Maka pada rumus laju reaksi adanya per A, per B, per C, per D. Jadi ketika laju reaksinya setiap zat ini dibandingkan dengan koefisiennya sendiri, maka diperoleh laju reaksi pada reaksinya persamaan laju reaksi. Jadi di sini kita harus membedakan persamaan laju reaksi dan persamaan reaksi. Nah, persamaan laju reaksi menyatakan hubungan antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa persamaan reaksi ialah AA tambah BB menghasilkan CC tambah DD. Sedangkan persamaan laju reaksi ialah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M
kali konsentrasi B pangkat N, di mana keterangannya yaitu V adalah laju reaksi, K adalah konstanta, Mn adalah orde reaksi, dan tanda kurung adalah konsentrasi. Selanjutnya yaitu orde reaksi. Nah, orde reaksi adalah pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi. Misalkan kita memiliki 3 reaksi. Reaksi yang pertama itu merupakan reaksi orde 0, reaksi yang kedua yaitu merupakan reaksi orde 1, dan reaksi yang ketiga itu merupakan reaksi orde 2. Jika konsentrasi per reaksi dinaikkan 2 kali, maka pada satu reaksi tidak akan ada perubahan laju reaksi, karena laju reaksi tidak akan dipengaruhi oleh konsentrasi pada reaksi orde 0. Apabila kita tambahkan konsentrasinya 2 kali lipat, 3 kali lipat, ataupun 4 kali lipat, tidak akan berubah laju reaksi sama sekali. Pada reaksi orde 1 atau gelas kimia yang kedua, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi adalah 1 kali lipat. Jika konsentrasinya kita naikkan 2 kali lipat, maka laju reaksinya akan meningkat 2 kali lipat. Jika kita naikkan 3 kali lipat, maka laju reaksinya akan ikut naik 3 kali lipat, dan seterusnya. Pada reaksi orde 2 atau gelas kimia yang ketiga adalah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksinya adalah 2 kali lipat. Jika konsentrasi kita naikkan 2 kali lipat, maka laju reaksinya akan meningkat 4 kali lipat. Jika kita naikkan 3 kali lipat, maka laju reaksinya akan meningkat 9 kali lipat, dan seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi per reaksi atau reaktannya, di mana semakin besar konsentrasi per reaksi maka laju reaksinya akan besar. Yang kedua yaitu luas permukaan sentuh, di mana apabila luas permukaan sentuhnya besar maka laju reaksinya pun besar. Contohnya itu serbuk dengan kampingan, di mana serbuk lebih cepat bereaksi dengan zat lain daripada kampingan ini. Contoh dalam sehari-hari itu gula pasir dan gula batu, di mana apabila gula pasir dan gula batu ini dilarutkan ke dalam air panas, maka yang paling cepat larut itu adalah gula pasir. Yang ketiga yaitu suhu. Apabila suhu lebih tinggi, maka laju reaksinya akan lebih cepat. Yang keempat yaitu katalis, di mana katalis ini adalah zat yang mempercepat laju reaksi tapi tidak ikut bereaksi dengan reaktannya. Fungsi dari katalis ini untuk menurunkan energi aktivitas. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.